Oke. Hmm, Oke. Tugasnya berkaitan dengan Mendeley. Berkaitan dengan Mendeley. Temanya, teman-teman buat kurang lebih lima, tiga halaman, maksimal tiga halaman, minimal dua halaman. Teman-teman cari teori tentang akuntansi. Hmm. Temanya adalah tentang akuntansi. Sebentar saya buka Word ya. Masalahnya laptop ini lama nggak nyala, jadi agak lambat. Jadi laptop kalau jarang dinyalakan ya gini, hang-hang. Oke, sebentar. Buka Word-nya. Oke, sebentar. Ini dia eh, tugas. Ini jadi ini ya, mid semester ya, UTS dari saya. Nanti nilai ini akan saya kirim ke Ibu Juwita dalam waktu 2 minggu ke depan biar dilanjutkan. Yang pertama adalah buat akun Google dengan yang dengan misalnya gini, nama titik Stinus ya. Angkatannya angkatan dua berapa nih? 24 atau 25? 24 Pak. Oke, 24 @gmail.com. Ini dia. Buat akun Google dengan nama Stinus 24 akun Gmail Google. Nah, di mana akun Google ini jangan pakai nama botek-botek. Nama akunnya pastikan seperti ini kan. Saya punya akun Google. Ini dia akun Google saya. Hmm. Pengajaran Angga di Polnes ini nama depannya Pengajaran Angga di Polnes. Kalau teman-teman bikin akun Google-nya, nama lengkap ya, nama depannya siapa? Ya, misalnya di sini Angga. Terus nama belakangnya Kusuma. Ya, bis buat seperti ini. Jangan di sini namanya nama biasa. Hmm. Nama-nama yang ibaratnya Angga pakai nickname atau kode nuklir yang teman-teman ini yang 6767 supaya apa? Ketika kita nerima dosen-dosen nanti, ketika teman-teman ngirim tugas, dosen tahu nih Angga Kusuma, ya kan? Angkatan siapa? Angkatan 2024. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya buat akun Google, gunakan nama asli, ya. Oke, selanjutnya uh, buat paper atau makalah dengan tema akuntansi. Nah, nanti makalahnya dikirim dengan menggunakan ini, pakai akun ini. Dikirimnya dikirim dalam folder Google Drive. Ya, dikirim dalam folder Google Drive. Google Drive-nya apa? Oke, saya buat sekarang. Kita buka Drive. Hmm, Google. Nanti semuanya upload di sini ya. Saya login sebentar. Ah, Misa pengajaran titik stinus. Sebentar. Passwordnya. Hmm, oh enggak nih. Kalau enggak saya lupa nih passwordnya nih. Oke, Anda sudah login. Not now. Oke, sebentar. Biar dia profil akun yang baru. Unsync. Jadi kalau teman-teman ganti password, langsung otomatis tersinkron. Ya, tambahkan alamat, daftar, not now aja ya. Ini membuktikan bahwa akun ini akun original. Ini dia. Saya buat folder di sini, nanti saya bagikan ke teman-teman. Folder baru, UTS, UTS, aplikasi komputer 2025. Oke, saya buat.
Ntar, sudah. Kemudian ini saya share, saya bagikan ke teman-teman. Ini sekalian belajar ya, yang belum pernah nge-share tuh, nge-share seperti ini. Nah, pastikan setiap filenya nanti jangan dibatasi siapa saja punya link supaya dokumennya bisa saya buka. Oke, teman-teman saya jadikan editor supaya bisa ngupload filenya di sini. Salin link, selesai. Kemudian ini kita kesinikan. Nih, kirim ke link ini ya, dikirim ke sini. Link kalau kepanjangan kita bisa perpendek linknya pakai bit.ly sebentar. Bit.ly. Nah, fungsinya bit.ly ini untuk memperpendek link. Makanya kadang-kadang dikirim ke link ini. Ctrl V, kita sebentar, kita perpendek linknya. Nih, ketika dia dibikin link, pastikan login pakai Google. Oke, kita loginkan bit.ly-nya pakai Google. Sudah terlogin belum ini ya? Coba create or link mau minta dilengkapin. Pilih ini dulu. Ini kalau teman-teman ke depannya mau ngirim link supaya nggak bermasalah, sebentar. Nah, kalau kita apa ya, pakai email second email atau email khusus perkuliahan nggak masalah kita login di akun mana aja, nggak akan mengganggu privasi data-data kita. Itu yang penting, wajib bikin email baru. Oke, ini linknya, copy link, ya bisa juga dikirim ke sini. Nah, dengan membuka ini, link yang ini otomatis kan akan mengarahkan ke Google Drive kita paste. Otomatis. Nanti teman-teman upload ke sini file-filenya, makalahnya nanti. Oke, itu tugasnya. Terus makalahnya, oke, temanya akuntansi ya. Akuntansi apa aja dalam tema akuntansi. Nah, judulnya terserah. Kita cari pakai ChatGPT, teman-teman tentukan judulnya. Eh, apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa akuntansi. Kita cari pakai AI supaya jadi judulnya. Oke, bisa judulnya pengantar akuntansi, prinsip akuntansi, bisa judulnya akuntansi keuangan menengah, bisa judulnya akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ya. Bisa judulnya auditing, bisa judulnya perpajakan, bisa analisis laporan keuangan, atau dan lain sebagainya. Oke, kita judul makalah kontrol V, analisis laporan keuangan, ya. Kemudian di sini disusun oleh nama teman-teman siapa di sini. Misalnya di sini Angga Kusumah. Kemudian NIM-nya berapa? Ya, NIM-nya informasinya seperti ini. Teman-teman buat. Nah, ini saya izinkan berkreasi untuk halaman koper. Terserah mau bikin kayak apa. Semakin kreatif membuat koper, nama bagian depannya semakin bagus nilainya. Berarti di situ benar-benar menggunakan aplikasi komputer. Kan banyak tuh kayak Canva, apa dan lain sebagainya untuk bikin cover. Oke, kemudian pada saat makalah, ya, pada saat membuat makalah, kita fokus pada bagiannya. Pertama, analisis laporan keuangan. Nah, topik-topik yang dipelajari dalam Kontrol V. Enter. Jadi maksud saya sambil belajar lagi tentang memperdalam ilmu akuntansi, teman-teman sambil membuat makalah dari mata kuliahnya. Oke, nih topik-topiknya yang maksimal sampai 3 halaman itu bisa ngambil ini nih, pengenalan laporan keuangan, ya, analisis rasio keuangan, vertikal analisis arus kas, analisis investasi. Oke, gua copy. Oke. Kemudian di mana tadi tempatnya? Oke.
Ntar, biar bagus, biasanya saya pakai notepad dulu. Nih yang lepas nggak nyimak, kalau kecepatan, tenang aja, nanti saya upload lagi ke YouTube. Jadi santai aja. Oke, kita Control V. Oke, ini dia materi-materinya ya. Nah, coba kita tarik gini, berubah nggak? Oh, karena berubah berarti dia rapi. Oke, Control A, Control X, baru Control V. Oke, ini materinya. Dan materi ini dicari teorinya dengan memanfaatkan search engine yang ada di Google. Oke, untuk posisi ininya, pengenalan laporan keuangan, tujuan dan manfaat laporan keuangan. Oke, kita rata kanan kiri ya. Kemudian biar mudah ini remove space after paragraph dulu. Biar ini setting dulu satu spasi, biar pas posisinya ya. Nah, ini dia. Pastikan dia di halaman selanjutnya. Saya belum apa ya, mau bikin daftar isi otomatis nanti dulu. Yang penting saya fokus ke citasinya, bener apa enggak. Oke, yang pertama pengenalan laporan keuangan, topiknya tujuan dan manfaat laporan keuangan. Oke, ini kita cari sumber rujukannya, tujuan dan manfaat laporan keuangan. Ini temanya, ini poin penting yang harus kita cari di internet. Kita cari jurnalnya yang menceritakan tujuan dan manfaat laporan keuangan. Ini gua copy ya, pakai lagi search engine yang ada di sini. Kemudian ketik di sini. Nah, titik PDF, titik jurnal akuntansi. Enter. Ya, ini ada jurnal. Nih, pentingnya laporan keuangan. Ini bisa kita kutip, kita citasi dengan menggunakan Mendeley. Nah, teman-teman nanti. Ya, ini sudah ke download. Kita buka. Ini dia, ini kita ambil tujuan dan manfaat. Cari tadi materi tentang tujuan dan manfaat laporan keuangan ya. Ini teman-teman ambil. Hmm, Pengertian laporan keuangan, oke, ini bisa kita ambil Herawati 2018. Copy. Kita pastekan ke sini dulu. Mana tadi? Ini dia. Misalnya untuk membangun di sini. Nanti ini kita hapus ya kalau sudah apa? Ini namanya kalimat-kalimat utamanya dibuat. Nih. Laporan keuangan merupakan laporan yang dibentuk berdasarkan penyajian yaitu dengan membandingkan periode berdasarkan Herawati 2018. Oke, di sini kita bikin daftar rujukan atau daftar pustaka. Daftar referensi titik dua. Nah, di sini nanti kita reference, kita menggunakan Mendeley. Ini Mendeley-nya Mendeley Reference Manager nih. Mendeley Desktop belum saya install ya. Kayak kemarin metode apanya otomatisnya. Dan jangan lupa Herawati dicari. Oke, kita cari Herawati. Herawati ada nggak jurnalnya? Kalau nggak ada Herawati, langsung aja citasi menurut Mutia Hasti Estrida ini. Ya, jadi nggak usah lagi Hastini dan kawan-kawannya otomatis di Mendeleykan. Oke, sampai di sini masih menyimak, masih bisa ngikutin. Bisa, Kak. Konsentrasi ya. Jadi, maunya saya teman-teman mengambil makalah ini, kemudian disitasi di sini. Jadi, setiap topik atau tema laporan keuangan ada sumber rujukannya tersitasi. Analisis laporan keuangan juga ada sumbernya teman-teman citasi. Kemudian analisis arus kas, analisis tren, cari rujukannya dari jurnal, teman-teman citasi. Nah, itu 3 halaman saya minta. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Saya mau sesederhana ini, cuman nggak sederhana ngerjakannya. Bener-bener belajar ini. Belajar jadi mahasiswa. Lanjut? Bapak. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah ininya. Bagian-bagiannya ini alat bantu supaya teman-teman bisa
merangkai cerita, membangun cerita, dan mencari sumber rujukan. Rujukannya, saya minta setiap ini minimal satu rujukan, setiap topik ini. Ya, ini judul topiknya tentang lapor tentang rasio keuangan. Dikutip lagi disitasi, kemudian analisis. Ataupun di sini, misalnya mana tadi AI chat GPT-nya tadi ya, kita kembali ke AI lagi. Selain ini, misalnya topik dalam akuntansi biaya. Hmm. Jadi makalah judulnya akuntansi biaya. Ya, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya tidak langsung. Teman-teman cari nih rujukannya. Nah, sistemnya, biaya relevan, anggaran biaya. Jadi, saya kasih kayak gini supaya teman-teman terbiasa berpikir akademis, berpikir ilmiah. Nah, jadi segala sesuatu, oh mana rujukannya, mana sumber dalil berpikirnya. Oke, bisa di ini digarap 2 minggu. Bisa Insya Pak, Allah insya Allah. bisa, Pak. Coba dulu ya, Insya dua Allah bisa, minggu ini ya. Pak. Kalau nggak mampu, baru saya perpanjang. Coba, Yap. jika bisa Iya, dalam Pak. 2 minggu, nilainya plus. Jika di atas 2 minggu, nilainya saya kasih Mas, Mas. 75 ke bawah, di bawah 2 minggu. Ya, saya Oke, Pak. maksimal kasih teman-teman yang penting aktif 70 nilainya. Ya, Ya, Pak. nggak akan saya kasih di bawah 70, tapi usahakan teman-teman di atas 85. Ya, karena ini mata kuliah aplikasi komputer ya kayak gini sekarang, bukan lagi kita belajar Word. Nah, tuh. Itu tugasnya. Nanti diupload ke sini, dikumpul ke sini. Ya, Oke, Pak. apapun temanya. Ini nanti saya ini sudah apa? Di print screen belum? Atau link pengumpulannya nanti teman-teman print screen, saya bikin QR kodenya ya. Jadi QR kodenya ini langsung ngelink ke websitenya. Jadi QR-nya saya print screen. Nih, QR kode, link QR kode. Oke, link QR kode, link to QR kode. Sebentar. Put you link di sini ya. Example. Kemudian, oh ini jangan ada angka 4-nya. Ini bukan link. Sebentar. HTTPS-nya. Link pengumpulan UTS. Coba kita kostumis dan download. Adakah muncul? Kemudian coba kita download QR kodenya. Bisa nggak ke download? Oh, yang gratisan. Oke, sebentar. Nah, ini. Sebentar nih ada hijau-hijau watermarknya dari teman-teman coret-coret di HP. Ini nih. Di print screen yang ini nanti dikumpul ke QR ini. Bisa nggak langsung ngelink tuh? Kalian coba ya. Sudah di print screen? Sudah Pak. Sudah, Pak. Paham kan maksudnya saya? Iya, Pak. Itu tapi ada kursor tuh, Pak. Hmm? Ada kursor. Oh, sebentar. Oke. Jadi dikumpul ke link itu ya. Nah, sudah muncul. Saya coba pakai HP saya. Mau muncul. Oke, kalau sudah di print screen, lanjut ya. Oke, Pak. Oke, lanjut. Santai jam malam ini. Cuman nanti konsekuensinya teman-teman usahakan nongkrong di kampus, bawa laptop masing-masing, dicoba ini cara install Mendeley-nya. Pokoknya cari momen, cari waktu, nggak bisa ngandalkan di saat kita lagi kuliah kayak gini. Ya, teman-teman Ya, yang Pak. sukses install Mendeley, bantu temennya yang belum sukses. Ada lagi di sini Mendeley Reference Manager. Ini beda dengan Mendeley Desktop. Ya, Mendeley Reference Manager ini versi terbaru dan cara belajarnya nggak masalah menggunakan Mendeley yang reference, cuman modelnya dia nanti di bootnya kayak gini dia nih, site seperti ini, bukan di yang ada di sini. Nah, dia. Nah, metode cara citasinya lebih sederhana daripada ini. Cuman, mau tidak mau sebagai mahasiswa, teman-teman, YouTube.
How to use tutorial. Nih, menggunakan nih ada YouTube-nya 9 menit. Ya. Kemudian ada nih tutorialnya. Cari yang reference manager bukan yang Mendeley desktop. Nih, jadi teman-teman bisa manfaatkan YouTube supaya belajar cara menggunakan reference kalau Wood-nya itu nggak sukses, bermasalah ya, Mendeley yang desktop. Itu solusi dari saya. Bisa? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut Pak. ya? Lanjut. Lanjut, Oke, lanjut. semoga masih bernapas. Saya lanjutkan. Oke, ini saya tutup dulu. Ini saya downsave ya. Ini tadi teman-teman mudahan sudah di print screen. Sudah di print screen kan ini? Sudah Pak, nanti Oke, dibagikan Ya, ke grup juga. Pak. nanti juga saya linknya ini saya kirim di link YouTube ya. Nanti saya ini linknya yang ini. Oke, selanjutnya lebih penting lagi adalah teman-teman penguasaan tentang Excel, tentang Word, tentang PowerPoint penting dalam rangka mengutak-atik komputer. Tapi di sini Excel, Excel for accounting, Excel akuntansi. Oke, nah titik PDF, titik book. Nih, ini ada modul-modul kayak ini akuntansi keuangan dengan Excel yang 220 halaman. Ini nggak bisa saya ajarkan. Jadi ini saya download aja ya. Nanti saya upload di sini. Ya, saya bikin folder di sini. Modul aplikasi komputer. Oke. Nanti saya upload di sini. Jadi teman-teman bisa ambil, bisa download. Materi-materi seperti ini, kalau dipikir-pikir ini kan sederhana, tapi ini usahakan teman-teman ini kalau memang ada printer di print untuk dipelajarin. Ya, kalau ngandalkan e-book dibaca pakai tab atau pakai iPad, nggak bisa, pakai handphone nggak bisa, karena eh, karakter kita nggak bisa fokus dengan menggunakan perangkat digital. Makanya di luar negeri banyak orang kembali ke buku teks. Modul Excel akuntansi. Nah, dosen posisinya sekarang itu bukan sebagai sumber ilmu pengetahuan, dosen sebagai fasilitator mengarahkan dengan motivasi aja supaya teman-teman bisa fokus. Oke, ini saya download. Kemudian ini juga dasar-dasarnya, buatlah daftar akun. Ini untuk belajar akuntansi, mempermudah ya. Kemudian paduan sistem informasi dengan Excel kita coba download. Modul-modul kayak gini digunakan untuk mengembangkan diri. Nah, menyusun laporan keuangan sederhana, siklus akuntansi apa aja. Nanti teman-teman kalau mata kuliah sistem informasi akuntansi saya lagi yang ngajar. Nah, tentang memperdalam masalah ini. Bukti transaksi, jurnal, buku besar, bagaimana prosesnya, ini juga bahan-bahan rujukan, bahan bacaan. Makanya kalau ada kertas bekas di kantor yang belakangnya kosong, print aja ya, biar bisa maksimal. Oke, buku-buku sistem laporan keuangan. Oke, ini kemudian modul Microsoft Word untuk menyusun skripsi titik PDF. Ini penting juga. Nih, panduan praktis menulis tesis dengan ini 13 halaman. Yang sederhana-sederhana kayak gini penting juga. Ya, modul dasar proposal. Oke, kita new tab. Karena di sini biasanya modul-modul kayak gini diajarkan membuat daftar isi otomatis. Ya, nih model-model seperti ini. Teman-teman mapping dari dokumen. Sudah pernah bikin kayak gini belum? Saya tanya. Belum, Belum saya Pak. Pak. Belum? Model-model seperti ini, ya, ada namanya istilah section break. Nah, ini juga penting untuk dipelajari nih modelnya kayak mana, bikin table of content, daftar isinya. Ya, cuman ini Microsoft Word Office Word 2002, 2013 nih modelnya, ya.
Oke, tapi nggak, tapi 11-12 kita download aja. Jadi Word itu banyak materinya, cuman di sini to the point supaya mempermudah teman-teman. Ini ada tips praktis ini kayaknya nih 62 halaman. Bisa nggak kita download? Bisa nggak kita download? Nanti saya bagikan. Hmm, sebentar, ini verifikasi. Oke. Nah, ini dia 62 halaman. Kita lihat bab-babnya. Nih, bagaimana menyusun kata pengantar, berdaftar isi otomatis, membuat footnote endnote, memasukkan lembar pengesahan, ada proofreading, jadikan dokumen ini penting. Ya, ini juga teman-teman print untuk dilatih di rumah, diasah pikirannya. Pokoknya teman-teman punya kesempatan dalam 3 tahun ini fokus memaksimalkan, meningkatkan value, gali potensi dalam diri, karena setelah 4 tahun ke depan nggak ada lagi kesempatan belajar. Fokus semuanya jalani hidup masing-masing mencari duit. Oke, ini kesempatan. Terus nanti program dari Pak Rudi Masud yang gratis pol untuk yang teman-teman yang punya saudara mau kuliah apa. Gratis pol itu kemarin hasil pertemuan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Yang kuliah sekarang nanti tahun depan tuh bisa mengusulkan gratis pol. Yang belum dapat beasiswa seperti KIP, ya, yang penting umur masuk. Tapi yang untuk tahun ini adalah para mahasiswa baru yang dibuat gratis pol. Karena anggarannya nggak main-main, ada 2 triliun untuk anggaran kuliah gratis pol. Jadi bisa maksimal. Tinggal kita fokus biaya untuk ini. Hmm, referensi, laptop, MacBook, ya, buku-buku untuk kita bahan bacaan, nah, termasuk suplemen untuk kuliah, itu yang kita fokus. Sementara untuk biaya perkuliahan gratis pol. Itu informasi terbaru minggu kemarin, semua perguruan tinggi dipanggil bercerita tentang konsep gratis pol. Oke, kemudian untuk presentasi, ya, bisa pakai ini aja, pengganti PowerPoint ya, bisa pakai kan Canva. Nah, Canva ini bisa kalau mau presentasi. Teman-teman, kalau mau pakai Canva yang ada di Shopee, yang per tahun itu, supaya dapat fitur yang pro, bisa juga menggunakan modul presentasi dengan PowerPoint. Ini jadul banget. Hmm. Ya, ini penting. Modul PowerPoint 30 halaman. Oke, new tab. Ini yang seperti ini nanti yang difokuskan diajar sama Ibu Juwita ya. Yang seperti ini. Kalau saya lebih mengarahkan teman-teman harus mandiri. Yang utama tadi, sitasi ini dulu yang penting nih. Karena ini yang kepakai ketika kuliah-kuliah ke depannya sampai menyusun skripsi. Biar nggak kaget nanti. Ketika menyusun skripsi kok ada model kayak gini. Ya, oke. Selanjutnya nanti modul-modul termasuk materi-materi penting saya upload di Google Drive yang tadi yang ada di sini biar teman-teman download ya, termasuk link-link yang materi perkuliahan yang kira-kira penting buat teman-teman. Oke, saya stop dulu share screen-nya. Ada yang ditanyakan nggak? Jadi materinya ini aja malam ini. Saya lebih pada fokus pengarahan kepada teman-teman. Ada, teman-teman? Tidak, Aman Pak. Pak. Tidak ada. Aman. Aman? Nanti Ada, yang Pak. akan Aman, Bapak Pak, aman. Oke, pakai Aman, modul Tidak ada Pak. masalah sama desktop ya. oke, oke, oke. Jadi teman-teman fokus coba dipelajari pelan-pelan ya. Semoga sukses perkuliahannya karena saya nggak mau ngasih tugas Amin. yang berat-berat dulu, yang sederhana dijalanin. Ya, kecuali nanti mata kuliah yang memang spesialis saya, kayak sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, mata kuliah riset operasi itu berpikir itu. Tapi kita gunakan komputer semua supaya bantu berpikir. Oke, malam ini malam terakhir ya, saya ngajar. Ya, Pak. Oke, semoga bisa maksimal materinya, karena saya sedikit materi, banyak teman-teman yang praktiknya.
Terus nanti kalau ada permasalahan silahkan WA saya ya. Kalau memang diperlukan nanti ngezoom lagi, nggak usah pakai absensi, silahkan kasih linknya. Kalau saya ini kita kondisikan ngezoom lagi kalau memang pusing atau ada kendala yang banyak merata kendalanya. Terus itu aja dulu dari saya ya. Nanti ini saya upload ke YouTube. Semoga sukses semuanya ya. Ya, Pak. Oke, ada yang ditanya? Nggak ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, Anu kalau Pak gitu, nanti kayak kalau YouTube. gitu nanti cutting minta rekapan absensinya ya teman-teman yang aktif ya. Nanti diupload aja rekapannya atau absensinya dipoto, diupload ke link yang tadi ya, di link ini diupload ke sini absensi perkuliahannya. Nah, Ya Pak, siap. ya, ntar hadirnya di sini ya. Mari. Nah, diupload ke sini. Mana? Bisa kan cutting? Bisa Pak. Nanti kan ada absensi yang kertas tuh ya dipoto, diupload ke sini. Oke, itu aja dari saya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Oke, Kasih Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sampai jumpa di lain oke, kesempatan. sampai jumpa. Semoga saya bisa ngajar langsung ke Sangatta. Amin. Ini Amin. masih padat Amin, kerjaan saya Pak. di Samarinda. Oke, kalau gitu saya ini masih mau ini kalau nggak saya end, Iya Pak. masih mau diskusi? Tidak, Pak. Oh tidak. Oke, kalau gitu end meeting for all. Terima kasih, Pak. Yo.